Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pecinta sinetron buku harian seorang istri, kembali lagi ke alur sinopsis buku harian seorang istri yang sangat menegangkan ya guys, dimana disitu ada Dewa yang sedang diserang oleh komplotan para penjahat si Tony CS. Namun alhamdulillah Dewa pun ternyata mendapatkan bantuan dari Pajar yang dimana Pajar mau berangkat ke kantor bersama Cornelia. Bahkan Ibu Lia pun ikut ke mobil Pajar. Di situ pun Pajar langsung turun dan membantu Dewa hingga akhirnya balad si Tony pun bisa dibereskan dengan mudah sekali. Namun di sisi lain ternyata ibunya Lia yang sangat kagum terhadap Dewa, bukan hanya dari cara berantemnya, termasuk bisnisnya dan lain sebagainya. Di situ pun belak-belakan ibunya Lia memuji Dewa di depan Lia dan Pajar. Namun ternyata Dewa pun sangat menghargai terhadap Pajar. Di situ Dewa berterima kasih terhadap Pajar, bahkan menekan terhadap ibunya Lia supaya ibunya Lia menyetujui atas hubungan Pajar dan Lia, karena Pajar dan Lia sudah saling mencintai, tidak bisa dipisahkan seperti saya mencintai Nana, kata Dewa. Di situ pun ibunya Lia hanya bisa terdiam setelah mendengarkan perkataan Dewa, dan Dewa pun langsung pamit terhadap Pajar dan ibunya Lia langsung pergi mau menemui Nana yang ada di kontrakan. Di sisi lain Pajar dan Lia pun langsung pergi dari lokasi itu untuk menuju ke kantor. Singkat cerita, ketika Pajar dan Lia mau pergi ke kantor melanjutkan perjalanan, di situ pun Lia mengatakan terhadap ibunya jikalau Pajar ini adalah orang yang sudah sukses, hasil keringatnya sendiri dibanding dengan Dewa. Dewa itu kayaknya dari turunan, beda dengan Pajar. Pajar dari nol, bahkan hasil keringatnya sendiri. Bahkan Nana Lia pun mengatakan terhadap ibunya jikalau Pajar itu mempunyai rumah yang sangat besar. Mobil ini punya Pajar, motor yang gede itu kan yang dia ada di kontrakan punya Pajar, kata Lia di depan ibunya. Ibunya pun sangat kagum dalam hatinya, meskipun dalam bibirnya itu menyepelekan terhadap Pajar. Bahkan Lia pun langsung mengajak Pajar untuk mampir dulu ke rumah Pajar yang sangat besar itu untuk membawa ibunya. Dan singkat cerita ibunya pun langsung mampir ke rumah Pajar yang sangat gede sekali, dan disitu pun disambut oleh pembantunya, dan ibunya Lia pun hanya bisa terdiam. Bahkan dalam hatinya pun gak nyangka Pajar bisa melakukan semua ini. Namun tetap sih ibunya Lia karena kurang suka terhadap Pajar, bagus bagaimanapun Pajar tetap di mata ibunya Lia tetap kurang baik alias kurang bagus. Hingga cerita perjalanan pun langsung dilanjutkan, mau ke Buana Grove dan Pajar mau ke Ananda. Selanjutnya saya sampai ke Buana Grove. Lia termasuk Pajar yang sudah sampai ke Cahaya Ananda. Di situ pun Lia pun semakin mengangkat Pajar lagi. Bahkan di situ pun Lia bilang terhadap ibunya jikalau Pak Pajar itu mempunyai kantor yang sangat besar sekali, itu Cahaya Ananda. Di situ emang ibunya Lia agak terkesima ya guys, tapi tetap sih dirinya kurang suka. Jadi bagaimanapun mengatakan kebesaran Pajar tetap di hadapan ibunya kurang bagus sih. Kalau makunya tanggal si Parah, dan si Parah pun di situ sama aja ya seperti ibunya si Lia yang suka menjelekkan orang lain, merendahkan orang lain. Singkat cerita si Parah pun langsung mengajak ibunya Lia melihat-lihat kantor Buana Grove, dan Dewa dan Pajar pun langsung pergi dari kantor Buana Grove untuk pergi ke Cahaya Ananda. Selanjutnya pindah ke adegan yang lain ya guys, dimana di situ ada Pasha yang sedang bermarahan bersama Lula, dimana Lula yang sangat cemburu sekali terhadap perlakuan suaminya Pasha karena sudah memperlakukan si Alia, apalagi si Alia yang sengaja membuat Pasha dan Lula biar bermarahan, apalagi Lula yang mudah cemburu ya guys.
Di situ pun si Alia semakin menjadi-jadi untuk memanasin Lula. Apalagi setelah si Alia diangkat jadi karyawan di Cahaya Ananda. Di situ pun Lula semakin marah lagi. Yang jadi marahnya Lula adalah ketika Pasha membantu Alia, dirinya tidak bilang terhadap istrinya sendiri. Maka dari itu Lula pun sangat marah sekali terhadap Pasha. Di situ pun Lula langsung pergi dari hadapan Pasha termasuk si Alia tanpa pamit. Oke guys, selanjutnya di sisi lain di situ ada geng Golden School Suara Pak Nopal untuk selalu memperhatikan Nana, jangan sampai Nana dilukai oleh orang lain. Bahkan di situ Golden School pun melihat Nana yang lagi mau pulang ke kontrakan. Akhirnya Golden School pun mengikuti gerak-gerik Nana hingga akhirnya Nana pun sampai ke kontrakan. Di sisi lain ternyata pas Nana ke kontrakan, Dewa yang sudah sampai ke kontrakan di situ. Bahkan sebelumnya ketika Dewa sampai di situ, Dewa pun langsung melihat baju Junior sambil mencium-cium baju Junior. Di sisi lain Tante Melvin pun yang ketakutan karena kata pembantunya ada orang lain di luar. Akhirnya Tante Melvin pun langsung membawa rak dan memukul Dewa karena tidak tahu jika itu adalah Dewa. Ketika mereka tahu, akhirnya Tante Melvin pun sangat senang sekali dengan kedatangan Dewa. Bahkan di sini Dewa pun mau menyusul Nana, tapi Tante Mel yang melarang karena takut selisihan jalan. Dewa pun menunggu dan alhamdulillah Nana pun gak lama sudah sampai di situ dan terjadilah keterharuan pertemuan antara Nana dan Dewa. Nana pun lari dari kejauhan menghampiri Dewa dan Junior sambil menangis, dan di situ langsung mereka berpelukan. Tante Merlin pun yang matanya berkaca-kaca saking bahagianya melihat mereka yang sudah bersatu kembali. Oke guys, selanjutnya di sisi lain Golden School yang mengikuti Nana hingga sampai kontrakan. Akhirnya Golden School pun mengetahui ini adalah tempatnya Nana. Lama kemudian Golden School pun langsung menelpon Pak Nopal memberitahu jikalau dirinya ada di dekat kontrakan Nana. Namun ketika Pak Nopal mau menghampiri ke kontrakan Nana, Golden School pun bilang jikalau di kontrakan itu Nana bersama Dewa. Di situ pun Pak Nopal sangat marah sekali terhadap anak buahnya. Anak buahnya pun langsung minta maaf karena keduluan oleh Dewa datang ke kontrakan Nana. Di sisi lain Dewa dan Nana yang sudah berkumpul di situ. Lama kemudian Dewa pun menanyakan dan Nana termasuk Tante Meli pun membawa Dewa untuk masuk ke dalam rumah untuk membicarakan apa sih yang terjadi di balik semua ini. Dan di situ pun dibicarakan, diterangkan dengan sangat detail dan sangat jelas sekali oleh Nana jikalau perbuatan semua ini adalah perbuatan ibunya Dewa alias mertuanya Nana, yang mana si Parah sangat jahat, sangat ingin sekali untuk memisahkan antara Dewa dan Nana. Di situ pun Nana membicarakan yang detail-detailnya hingga Dewa pun sangat marah sekali terhadap ibunya. Apa sih yang ingin diinginkan oleh ibunya dan kenapa ibunya ingin sekali memisahkan antara dirinya bersama Nana. Maka dari itu Dewa pun di situ akan mencaci maki habis-habisan terhadap ibunya. Maka dari itu tonton terus BHSI di SCTV ya guys, dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Tidak lupa pula loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.